Bismillah. Alhamdulillah kita masih berada di indahnya Ramadan TV One. Ya, ayo nikmatin tuh sahurnya. Karena insya Allah sahur itu pasti ada keberkahannya. Kita langsung aja lanjut ke makalah yang satu ini. Ustaz, Ya. apaan Ustaz? Tadi kan sudah ada tuh Ustaz. Uh-uh. Kriterianya begitu. Dia numpukin harta tapi bakhil Ustaz. Betul. Banyak banget Ustaz. Mm-mm. Apaan Ustaz? Saya dulu begitu Ustaz. Sehingga saya kena mungkin yang namanya istidraj kalau saya Ustaz. Kena seperti Istidraj. itu. Iya kayak gitu Ustaz. Iya. Ada apa lagi Ustaz kira-kira Ustaz? Yang kedua, hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Nafsu makan, semua mau dimakan. Nafsu minum, nggak penting halal haram. Nafsu mohon maaf, biologis seksual, tidak bisa dibedakan mana istri orang, mana istri dia. Selimut tetangga. Nafsu kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Hawa muttaba, ini pun orang muhlikat, dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namruz, cerita tentang masa lalu. Fir'aun, cerita tentang masa lalu. Abu Jahal, Abu Lahab, cerita tentang masa lalu. Hari berganti, musim berubah, sebenarnya isi dunia ini itu-itu saja. Cerita bertukar, pemeran berganti, tapi substansi makna yang terkandung di dalamnya. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Di Ramadanlah kita tidak menghilangkan hawa nafsu. Selama di Ramadan memangnya nafsu Bang Jody hilang? Iya, lapar ada pasti Tetap ada, tapi kita disuruh untuk mengendalikan. Dari mulai azan subuh, imsak, terbit fajar shadiq, kita kendalikan, kita tahan, kita jaga sampai azan maghrib. Tapi bukan berarti azan maghrib lu kuda lepas kandang. Semua dihajar ya Ustaz? Semua dihajar. Paling 2-3 butir korma, lalu kemudian 1-2 teguk air. Setelah itu kita pun sholat maghrib. Selesai maghrib, baru kita hajar. Makan itu ya. Kita diajarkan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena kita sudah mengenal hakikat nafsu. Mana itu hakikat nafsu? Pada waktu jam 2 siang, panas terik, kerongkongan menjerit, lambung keroncongan, melihat acara danau di televisi, rasanya mau ditelan sama-sama TV-nya. Tapi begitu datang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Bang Jody masalahnya, di Ramadan ini semua azan seperti azan maghrib. Itu Ustaz. Langsung kita bangun. Masya Allah kita tanya, ini azan apa? Zuhur. Tapi udah minum gimana? Na'udzubillah. Itu makanya kita memang betul-betul sadar. Yes. Hawa muttaba. Lalu kemudian yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Aku yang paling hebat, aku yang paling populer, aku yang paling senior, saya yang paling berilmu, saya yang paling banyak harta, saya yang paling ganteng, saya yang paling. I'jabul mar'i binafsihi, makanya dalam pepatah Arab dikatakan i'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kena penyakit ujub, terlalu kagum dengan dirinya, itu menunjukkan akalnya lemah Bang Jody. Masya Allah, berarti saya dulu begitu ya Ustaz. Karena saya dulu kan sering MC Ustaz. Ya. Ini acara nih. Ini sebetulnya judul kajian ini cerita masa lalu Bang Jody. Habis berkaitan semua Ustaz. Oh, Masya Allah. Berbagai cerita Ustaz. Iya, saya dulu begitu Ustaz. Ketika acara itu sukses, saya bilang ini kalau MC-nya bukan saya, nggak mungkin seperti ini. Jadi saya tidak melibatkan Allah Ustaz. Ini mendengar seperti ini merinding saya Ustaz. Jadi di dalam Quran itu Bang Jody, Iya. diceritakan tentang orang-orang yang kena penyakit ujub itu. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, gagah dan perkasa. Di dalam Quran bercerita tentang orang kaya yang ujub. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta yang aku miliki ini adalah etos kerjaku, semangatku. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang beriman dia akan berkata, Pak, ini punya Bapak? Bukan. Terus saya cuma tukang parkir. Ini punya siapa? Ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati, tawaduk. Ramadan, madrasah membentuk kepribadian kita. Demikian. Mau gitu ya Ustaz ya? Ya. Jadi Ramadan ini benar-benar mengendalikan kesemuanya Ustaz. Benar-benar mengendalikan. Keluar dari Ramadan terkendali. Bukan lepas kendali.
Iya, Masya Allah. Afwan Kiai Jujun, ya bisa gak untuk menambahkan kira-kira kriteria apa lagi selain yang tadi sudah Ya. disampaikan oleh Ustaz? Sesungguhnya orang yang celaka itu karena memang yang tadi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sementara musuh kita yang gentayangan, Ya. yang terdiri dari jin dan manusia itu, Ya. yang namanya setan, alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu mengeroyok kita yang datangnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, mengeroyok kita. Sementara kita tidak mampu mengendalikan, dia tidak mampu menolaknya, tidak punya bentengnya. Padahal kata setan, ahlaktun nasa bidzunub. Aku merusak manusia, mencelakakan manusia dengan menyuruh manusia supaya manusia berbuat dosa. Pokoknya kerjaan setan mah nggak ada lagi kecuali itu. Kalau lihat Bang Jody jadi baik, beda dengan dulu masa lalu Bang Jody, itu setan memarah ke Bang Jody. Jadi tidak ada teman nantinya gitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian kata setan, aku takut tapi dengan yang satu. Wa ahlakuni bila ilaha illallah. Dan manusia merusak aku, kata setan, dengan la ilaha illallah. Tapi kalau saya boleh tambahkan, orang yang celaka itu selain yang tiga tadi, ada lagi, yakni orang yang punya ilmu dan orang yang bodoh. Kok bisa ya orang yang punya ilmu disebut orang celaka? Bukankah orang yang punya ilmu itu derajatnya akan ditaikan? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan dinaikkan derajatnya. Tapi ingat, yarfa'illahu alladzina amanu. Iman dulu, baru ilmu. Tapi karena kalau ilmu didahulukan, iman dibelakangkan, makanya banyak orang yang menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain dengan ilmunya. Indonesia rusak sama orang pintar sama orang bodoh nih. Indonesia rusak sama orang pintar sama orang bodoh. Sama orang pintar. Koruptor orang bodoh, orang pintar. Orang pintar. Oh, iya. Saking pintarnya sampai dia kumpulkan tadi hartanya. Padahal makan kan cuma segenggam, cuma sepiring, 2 piring sudah kenyang. Iya. Gitu kan? Tapi bagaimana dia menghitung, makanya disebut oleh Al-Quran orang yang celaka. Nah, gitu. Allazi jama'a mala wa addada. Betul. Kok bisa ya orang sekarang orang yang berilmu itu kok bisa disebut bisa celaka juga? Karena orang berilmu tidak beriman akan menjadi orang yang celaka. Gitu. Akhirnya ketika dia punya ilmu tidak didasari dengan iman, sombong. Sombong. Dengan ilmunya menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap sepele orang lain. Jadi bagi orang-orang yang berilmu, jangan dulu merasa sombong karena dengan ilmu, karena Anda dengan ilmu Anda belum tentu sampai pada Allah. Bisa jadi Anda terhalang pada Allah karena pengetahuan Anda yang Anda miliki dan kesombongan yang Anda miliki dengan pengetahuan Anda. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kiai, ya. Baik pemirsa di rumah, tetap aja ya, pokoknya yang jelas ini pasti bermanfaat. Apalagi ini ada ilmu-ilmu yang sebentar lagi kita akan terdengar azan subuh, Ustaz. Ya. Nah, jangan lupa jamaahnya. Tapi tetap masih ada di indahnya Ramadan.